Tentu teman-teman, untuk menjawab soal nomor 1, kalian perhatikan dulu di sini ada koma yang terdiri dari conjunction. Artinya, kalau koma terdiri dengan conjunction, biasanya dia adalah kesetaraan. Apalagi terindikasi dengan kata-kata fanboys. Ini adalah conjunction yang harus setara, teman-teman. Contohnya adalah for, salah satunya juga ada and, nor, but, or, yet, dan so. Jadi kalau ada kata-kata dan dia tandanya adalah koma, berarti dia kesetaraan dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau dia mau hubungkan noun ya dengan conjunction noun. Jadi noun dengan noun. Kalau mau adverb ya dengan adverb. Nah, di sini kan artinya ini adalah suatu kalimat. Berarti dia akan menggabungkan suatu kalimat juga. Nah, di sini ketika kalian tidak begitu paham, perhatikan di sini, teman-teman. Apakah di sini ada verb 1? Nah, the university's new policy state that tuitions fees will be increased. Ini adalah verbnya. Berarti di sini setelah and that juga ada verb will. Artinya ada kesetaraan di sini. To pay on time. Nah, perhatikan di sini will be increased, ini adalah kata-kata biasa kita sebut dengan to be tambah verb 3 yang artinya adalah passive voice. Will be increased. Nah, berarti di sini harus ada to be tambah verb 3 juga, teman-teman. Kenapa? Karena setara. Harus terindikasi dengan kesetaraan juga. To be tambah verb 3 gak mungkin to be tambah verb ing. Berarti ini salah. Nah, ini cuman verb 3 doang atau terindikasi verb 2 doang, berarti ini juga salah. Nah, masalahnya nih. Oke teman-teman, untuk menjawab soal nomor 1, perhatikan di sini. Di sini ada koma dan setelah koma ada conjunction and. Nah, ini terindikasi dengan conjunction yang sering kita sebut dengan fanboys. Apa itu conjunction yang terdiri dari fanboys, Kak? Dia harus mengandung kesetaraan. Gimana maksudnya kesetaraan itu, Kak? F-nya apa? Ada for, A-nya itu adalah and, N-nya itu adalah nor, B-nya itu adalah but, or itu adalah O itu adalah or, Y itu adalah yet, dan S itu adalah so. Artinya kesetaraan itu muncul begini, teman-teman. Kalau di sini noun, ya dengan noun. Kalau dia di adjective, dia harus adjective. Kalau dia adverb, dia harus adverb. Apalagi kalau dia suatu sentence atau kita sebut dengan kalimat, berarti dia harus dengan kalimat. Gimana maksudnya, Kak? Maksudnya seperti ini. Di sini kan ada and. Berarti kita review dulu. The university new policy state that. Nah, ini ada verbnya, teman-teman. Emang kalian tahu fee itu biaya ya? Iya, kalau jadi noun. Masalahnya dia jadi verb. Oke. Berarti dari sini dia adalah verbnya. Terus, will be increased, ini kan berarti passive voice. Betul. Dan terdiri dari kata-kata to be tambah verb 3 yang kita anggap dia adalah verb lagi. Oke. Berarti setelah and, berarti harus ada verb dan ada passive voice. Oh, I see. Berarti apakah sudah menemukan verb? Ada. Who fail, ini berarti verbnya. Berarti yang belum kita ketemu apa? Passive voice-nya. Berarti kalau are prohibitions ini adalah continuous, di sini tidak pakai pasif, dia kalimat aktif, berarti salah. Kalau langsung verb 3, prohibit, ini adalah verb 3 juga salah. Kenapa? Karena kita maunya to be tambah verb 3. Maka yang benar adalah A atau C. Masalahnya, kalau kita paksa yang A, had ini terdiri dari kata-kata pas.
karena bentuk past tense dari have. Nah, gitu ya. Berarti kalau dia berbicara past di sini harusnya bukan will be, bukan past, bukan future. Nah, di sini masalahnya kita bicara future yang pasif. Berarti di sini jawabannya adalah C, will be prohibits. Gitu, prohibits. Will be dan verb 3 gitu teman-teman. Jadi jawaban nomor 1 adalah apa? Jawabannya adalah C. Ingat, kalau ketemu fanboys harus kesetaraan. Jadi gampang sebenarnya menganalisanya. Nah, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa masuk grup belajar gratisnya terlebih dahulu, nanti PM adminnya. Nanti setelah PM kalian bilang kalau kalian sudah berkomentar di kolom komentar YouTube ini dengan doa kalian, yaitu tentu doa kalian adalah lulus TBI BUMN 2025. Nah, ini silakan komentar di kolom komentar sekaligus menjadi doa buat kalian. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dan subscribe channel ini. Lulus TBI BUMN 2025, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Dan langsung PM admin dari Telegram ini bilang kalau kalian mau belajar TBI BUMN 2025. Bagaimana dengan soal nomor 2? Oke, untuk soal nomor 2 sering kita sedikit pernah bahas namanya divining clause, sama ini kalau kalian mau searching boleh, non-divining clause. Apa maksudnya, Kak? Nah, non-divining clause biasanya terdiri dari 5 way. Kayak who, terus which, apalagi itu. When, where, whose, kepemilikan. Nah, ini kepemilikan, ini berbicara tentang adverb of place, tempat. Ini adalah adverb of time, which itu adalah untuk kata benda, dan who untuk orang. Nah, ciri-ciri dari non-divining clause adalah pakai koma. Ingat, ciri-cirinya adalah pakai koma. Gimana maksudnya, Kak? Maksudnya begini. Nah, kalau seumpama it was not until the final quarter of the game, di sini ada komanya nggak, teman-teman? Tidak ada kan? Dan di sini, oke, pertama mungkin kalian akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang menghitung verbnya. Iya, it was. Ini was, ini adalah verb. Oke, ketemu 1. Manage, ini adalah verb. Ini ketemu 2. Berarti kita kekurangan conjunction. Betul ya? Karena rumusnya adalah 2 verb wajib 1 conjunction. Berbeda kalau 1 conjunction belum tentu 2 verb. Karena nanti conjunction ada conjunction kesetaraan. Tapi yang kita maksud adalah 2 verb wajib dengan 1 conjunction. Dan di sini cuman a B yang bukan conjunction. Berarti karena dia berani nambah auxiliary atau berani nambah verb harusnya kekurangan conjunction. Berarti pilihannya antara A, C, dan D. Betul ya? Kenapa kita gak milih A? Karena kita tidak berbicara tentang time. Kita tidak berbicara tentang waktu. Paham ya? Nah, masalahnya sekarang kita mau pilih C atau D, sedangkan maknanya mereka sama-sama yang. Oh, ini yang dibilang divining clause sama non-divining clause. Ingat, non-divining clause ciri-cirinya pakai koma. Berarti yang nggak pakai koma, divining clause berarti dia adalah that untuk menggantikan si which. Dan di sini the game ini adalah noun. Berarti yang paling cocok setelah pengen menerangkan tentang the game berarti menggunakan that. Apalagi emang biasanya dalam soal itu kalau ada not until biasanya temennya itu adalah that biasanya. Tapi secara analisa kita sudah menganalisa kalau ini jawabannya adalah that dan ini bukan non-divining clause. Apa non-divining clause? Ciri-cirinya pakai koma. Nanti kita mungkin ada soal yang berbicara divining clause. Bagaimana dengan soal nomor 3, teman-teman? Sering juga kita bahas tipe soal ini adalah apositif. Dari mana kita tahu itu apositif? Ketika ketemu dengan koma-koma yang mengapit. Berarti struktur kalimatnya adalah subjek, verb, baru objek. Di sini bisa diisi keterangan biasa, bisa diisi dengan
keterangan yang mengandung kalimat. Nanti kita bahas. Maksudnya Kak, oke. Jadi which was, nah ini teman-teman, kita bicara dengan defining clause yang tadi. Ada koma berarti pakai which, bukan pakai that. Ingat ya. Which was, langsung aja kita ini contoh dari defining clause. Enak nih. Tapi secara umum gini dah. Kalau kalian melihat 2 koma, kalian langsung coret aja. Karena dia adalah keterangan. Udah. Anggaplah ini adalah keterangan. Berarti subjeknya mana? The report. Oke, ketemu ya, subjeknya adalah report. Berarti setelah koma katanya langsung verb. Betul, di sini adalah verb. Dan ini tidak menyalahi aturan. Berarti subjek tambah verb. Apalagi ada conjunction. Ingat, kalau ada conjunction, berarti kita akan berbicara ada verb lagi dong di belakang. Kenapa? Karena kalau kita hitung harus 2 verb itu 1 conjunction. Kak, di sini kan conjunctionnya ada 2. Oh ya, oke. Kalau conjunctionnya ada 2 berarti 3 verb. Gitu ya. Sama aja sih sebenarnya, kan kita anggap si apositif ini hilang. Gitu. Tapi kalau nggak mau anggap hilang ya nggak apa-apa. Which ini kita anggap conjunction, dan was complied ini juga ini adalah verbnya. Jadi tidak menyalahi aturan. Artinya ada 3 verb, 2 conjunction. Berarti kurang verbnya di sini kan. Oke. Nah, kalau kalian ketemu dengan kata-kata several, berarti dia wajib hukumnya dengan plural noun. Ingat, wajib hukumnya dengan plural noun. Nah, di sini several against. Artinya ini adalah plural. Contohnya kayak gini, several mounts. Ini berarti dia berbicara tentang several. Di sini ada noun yang plural. Berarti several against berarti adalah subjek yang plural. Berarti kalau subjek plural salah kita pakai has, juga salah pakai apa yuk? Juga salah pakai oke. Kita analisa B, C, D. Yang C salah teman-teman karena hindari kalau ada opsi jawaban yang menggunakan continuous. Ini kan kalimatnya gerund. Tapi gerundnya Kak bukan gerund. Apa continuous Kak? Gerund. Tapi kan gerundnya bukan present continuous tapi past continuous, terdiri dari had. Oke, berarti ini juga salah. Kalau verb 2 juga tidak relevan dengan ini. Artinya yang benar adalah kita gunakan dari S plural, subjek plural untuk menggunakan have tambah verb 3. Berarti punyanya present perfect gitu. Aman ya nomor 3? Seru juga menganalisanya. Bagaimana dengan soal nomor 4 teman-teman? Untuk soal nomor 4 sering juga kita belajar tentang namanya subjunctive. Subjunctive ada apa aja Kak yang harus kita hafal? Oke, yang sering keluar aja teman-teman. Apa aja itu subjunctive Kak? Oke, yang biasanya teman-teman yang keluar untuk subjunctive dengan rumus tambah that, tambah subjek, terus juga tambah base verb. Apa itu base verb Kak? Base verb itu adalah verb asli. Biasanya subjunctive yang biasa keluar ada request, terus permintaan nih, ada demand, ada ask, terus ada insist, ada suggest, gitu. Ada demand, demand udah. Intinya gini. Nah di sini kan ada request, betul ya? Ada that, menandakan subjektif tambah that. Subjek baru nanti base verb. Ingat harus base verb. Tidak mau yang punyanya future, salah. Tidak mau yang past tense juga salah. Berarti yang benar antara A dan C. Perhatikan teman-teman. Di sini subjeknya kan manager. Manager adalah singular. Berarti kalau singular berarti jawabannya adalah prepare. Kok prepare Kak? Iya, kan ini verb aslinya prepare. Tanpa ada tambahan is. Salah. Jadi harus ikutin tandanya adalah base verb. Ingat, ketika ada request, demand, ask, insist, suggest, dan lain-lain yang berhubungan dengan subjunctive dan rumusnya setelah subjunctive adalah that, harus diikuti base verb. Ingat itu. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 5? Sering kita bahas tentang bahasa inversion. Inversion itu bisa juga karena ada bacaan rarely, ada juga bahasaan neither,
Untuk soal nomor 5, kita sering membahas antara bacaan adalah inversion. Inversion itu apa? Jadi kalau kalimat itu terdiri dari subjek tambah verb, gara-gara inversion kita berubah jadi verb dulu baru subjek. Secara logika adalah seperti ini. Maka biasanya inversion itu terdiri dari apa aja, Kak? Kata tunjuk kayak there. Terus biasanya adalah kata tunjuk di awal kalimat, itu biasanya inversion. Atau kalian perlu perhatikan, kalau kalian nemu soal di depan ada bacaan ini, only after, rarely, apalagi seldom, no sooner, banyak nih, barely, terus juga seldom udah, not only. Oke, kalau di depan ada bacaan not only. Dan yang biasa kita kenal dengan kata-kata never, ini adalah inversi. Apa kalau inversi? Harus ada verb dulu baru subjek. Oke. Only after berarti review. Nah, di sini setelah itu, ini kan adverb of manner, menerangkan verbnya, tidak ada yang salah. Dan and conjunction dia hanya menggabungkan ini. Berarti di sini ada only after yang menandakan dia adalah inversion. Berarti rubah dulu, harusnya dia ada verbnya terlebih dahulu, atau kita sebut dengan kata-kata auxiliary. Berarti yang pas, karena di sini adalah had yang menandakan dia pas, berarti yang benar jangan pakai do. Oke. Berarti bisa had, were, dan did. Masalahnya kalau ada to be biasanya temannya adalah verb 3, berarti bukan. Berarti yang benar adalah kita menggunakan verb 2-nya, yaitu dengan bentuk past adalah did. Did the investor loan? Berarti jawaban yang tepat adalah A. Jadi caranya adalah inversion itu bisa dikatakan auxiliary dulu baru subjek. Nah, did ini kedudukannya adalah auxiliary, baru ini adalah subjeknya, baru ini verbnya. Nah, did ini bisa kita katakan verb lah, verb dulu gitu, seakan-akan seperti itu. Intinya adalah inversion untuk soal nomor 5. Bagaimana dengan soal nomor 6, teman-teman? Sering kita bahas, kalau kalian ketemu kayak gini nih, both and, berarti logikanya dia jadi jamak. Betul ya? Karena kedua-duanya. Terus kalau kalian ketemu or, berarti either or. Ini penting. Atau neither nor, ini temennya emang. Apakah biasanya kan subjeknya ada 2 nih. Nah, di sini subjek, di sini subjek. Berarti kita prefer ke subjek yang paling belakang. Ingat, subjek paling belakang. Jadi, walaupun subjeknya ada 2, kalian fokus kepada subjek paling belakang. Neither the researchers, ini emang plural, nor the lead investigator. Artinya ini the lead investigator jadi singular. Jadi kalian fokus ke subjek singular walaupun di sini plural. Jadi kenapa plural atau singular? Kalau atau nor berarti ambil subjek paling belakang. Ingat. Berarti kalau subjek paling belakang berarti kita gak mungkin pakai yang plural. Kita gak mungkin pakai plural, kita juga gak mungkin pakai plural. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Paham ya? Jadi kalau both dan and pasti jamak. Tapi kalau or dan nor ambil subjek paling belakang. Seandainya di sini plural dan plural berarti verbnya pasti punyanya subjek plural. Tapi karena di sini plural tapi nor the investigator artinya singular, berarti dia verbnya harus ngikutin yang singular. Subjek singular berarti pakai was, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 6? Untuk soal nomor 7, sering kita bicarakan tentang apositif. Nah, kemarin atau di atas ini kita sudah belajar namanya relative conjunction atau relative clause. Nah, relative clause terdiri dari who, which, nanti kita jelaskan. When, where, terus whose, kepemilikan. Yang tandanya adalah dia, salah istilah, bukan relative clause, divining clause. Berarti ini non-divining clause. Ada nanti divining clause. Yang divining clause itu ketika tidak menggunakan koma. Kalau
non-defining clause tandanya pakai koma. Who untuk orang, which untuk benda, when untuk waktu, where untuk tempat, dan whose untuk kepemilikan. Nah, di sini kan ada koma dan di sini ada which, berarti benar ini teman-teman. Saya hanya mengulang tentang materi non-defining clause. Tapi kalau apositif terdiri dari 2 koma. Artinya kalau terdiri dari 2 koma berarti mereka adalah keterangan. Nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Berarti the proposal to build a new shopping complex in the earth of the city. Kok panjang banget subjeknya? Berarti kalian harus menganalisa sebenarnya main subjek atau main nounnya mana? Ini the proposal. Ini ceritanya gini, the proposal bla 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 bla. Gak penting ini. Ini keterangan dari semua proposal ini. The proposal yang untuk dibangun sebuah shopping yang baru, yang kompleks in the heart of the city, di kota, di heart, kayak di hati. Jadi kalau seumpama hati kota berarti di semacam di pusat kota gitu bahasanya. Berarti kan sebenarnya dibicarakan the proposal. Ngapain kita tahu ini? Nggak apa-apa. Berarti kalau positif, berarti di sini apositif. Berarti di sini adalah subjek. Ingat, setelah koma 2 adalah verb. Ini yang sering terjadi. Berarti kita langsung butuh verb di sini. Berarti kalau butuh verb, apakah dia akan present continuous? Gak mungkin soal itu berbicara tentang present continuous. Nah, masalahnya kan proposal ini adalah singular. Berarti gak mungkin pakai have. Berarti benar ya. Apakah dia akan berubah jadi present? The proposal kalau pakai generate harusnya ada s-nya. Nah, karena kan verb yang khusus singular subject harus ada s-nya. Berarti salah juga. Yang benar adalah a. Berarti yang benar adalah has generate. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita mau nelaah lebih dalam, di sini di apositifnya dia pakai apa ini? Has identik dengan perfect. Verb 3 identik dengan perfect. Ini kan sebenarnya nominal dari present perfect. Present perfect, simple present perfect yang nominal karena dia berbicara tentang passive voice. Berarti di sini dia akan berbicara tentang present perfect juga, makanya pakai has generate. Artinya apositif, jadi logikanya gini. Seandainya apositif itu dihapus, kalimat ini tetap utuh. Maksudnya gini, the proposal has generate gitu. Jadi kan tetap utuh. The proposal has generate. Gitu teman-teman. Jadi ini apositif ini adalah keterangan. Ini semuanya keterangan sebelum koma dan koma. Gitu cara nganalisanya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 8? Kita kok ada sesuatu nih. Apa? Oke. Kalian pernah dengar ini aku tulis comparative degree. Ada juga kalian pernah dengar superlative degree. Ada yang terakhir yang mau kita pelajari namanya double comparative. Rumusnya comparative degree itu apa? Itu adalah adjektif tambah ir, atau dia menggunakan more tambah adjektif. Ingat, temennya adalah than. Ingat. Jadi maknanya adalah lebih. Lebih cantik, lebih handsome, lebih apa, pokoknya pakai rumus ini. Nah, kapan dia pakai adjektif tambah ir? Kalau satu suku kata. Kalau lebih dari satu suku kata, berarti dia pakai more. Beautiful, ada 3, berarti more beautiful. Kalau superlatif, maknanya adalah paling. Kalau paling cantik, berarti the most beautiful. Berarti rumusnya apa? The tambah adjektif tambah ist. Tapi juga ada yang nambah the tambah apa kak? Tambah most tambah adjektif. Gitu. Jadi kapan adjektif tambah is? Kalau satu suku kata. Kapan dia most tambah adjektif? Kalau 2 atau lebih dari satu suku kata secara ucapan. Kapan kita belajar tentang double komparatif kak? Iya, double komparatif rumusnya adalah the komparatif tambah the komparatif. Namanya double komparatif. Apa maksudnya? Ciri-cirinya apa? Kalau ada the dan komparatif itu identik dengan ir atau more. Ini the longer. The longer. Nah,
Semakin lama, oh iya lupa, maknanya adalah semakin. Semakin lama tim menunggu, kan seperti itu. Berarti semakin apa di sini? Better itu artinya adalah, ini namanya dalam komparatif itu kan ada yang tidak beraturan teman-teman. Contoh kayak gini, good dikit doang sih kalau mau dihafal. Good berarti lebih baik, jadi better gitu. Bukan kayak high, ini kan tinggi, lebih tinggi berarti higher. Emang rumusnya adalah tambah ir. Tapi kalau ini pengecualian, good jadi better, bad itu jadi worse. Nah, di sini kan the longer. Berarti kalau better salah. Kenapa? Karena kalau better dia harus ada than. Betul ya? Berarti salah. Kalau dia the better juga kurang betul. Berarti kalau worse doang emang benar, worse itu dia berarti pakai komparatif walaupun tanpa ada ir karena ini pengecualian. Worse ini teman-teman emang benar, tapi kan rumusnya harus ada the di sini. Berarti worse salah, berarti yang benar adalah the worst. Semakin lama tim itu menunggu, maka semakin buruk peluang dari mereka menjadi atau mencapai the summit before nightfall gitu teman-teman. Artinya untuk soal nomor 8 adalah C. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 9? Untuk soal nomor 9, tentu kita akan berbicara di sini komanya kok ada 1. Berarti kalau koma 1 biasanya identik ini adalah sentence, terus di belakangnya nanti akan ada sentence. Betul ya? Oke. Masalahnya not only dan but also ini adalah conjunction, satu kesatuan. Berarti ini adalah conjunction. Saya kasih warna hitam. Berarti kalau ada satu conjunction, sentence-nya berarti kalau sentence berarti di sini adalah verb. Berarti di belakang apakah sudah ada verb? Belum. Berarti kita butuh yang namanya verb. Paham ya? Kita butuh yang namanya verb. Berarti di sini yang nggak ada verbnya salah. Of being found ini salah, nggak ada verbnya. Oke. Selanjutnya kita perlu perhatikan intake ini terindikasi noun, betul ya? Kalau dia terindikasi noun, kalau dia paksain they were finding them intake, them bertemu dengan intake pasti salah, gitu kan logikanya? Karena noun bertemu noun pasti salah. Them bertemu dengan intake pasti juga salah karena noun bertemu noun. Berarti yang benar pasti C. Seandainya kita analisa lebih kuat, ini perhatikan teman-teman. Ketika kalian melihat kata-kata because itu berbeda dengan because of. Kalau because of dia temannya adalah noun. Tapi kalau because dia temannya berarti adalah sentence. Perhatikan sentence sebelumnya di sini adalah menggunakan were excited. Artinya dia mau menggunakan prinsip passive voice. Nah, di sini juga harus menggunakan were found yang artinya adalah to be tambah verb 3. Tidak menyalahi aturan untuk soal nomor C, dan C adalah yang benar. Karena kalau A, B, dan D dipaksakan, them nabrak jadi noun dengan noun, them nabrak jadi noun dengan noun, tidak diperbolehkan. Ada dua noun bertemu tanpa ada tambahan apa? Akan yang kita sebut dengan apositif, bukan apositif, apostrof. Apostrof ada juga yang menggunakan tambahan of. Jadi kayak gini. Apa tuh? Andy's house. Ini kan ceritanya Andi itu noun, house itu noun. Jadi Andy's house itu artinya rumahnya Andi. Ini kan kepemilikan dia menggunakan tanda petik pakai S, itu namanya apostrof S gitu. Oke, selanjutnya nomor 10. Baru kita bahas di nomor 9. Ini pasti jawabannya B. Kok bisa B? Nah, ini. Kalau kalian mau perhatikan di sini ada the dramatic. Ada the pasti temennya noun. The dramatic change berarti dia adalah noun. Kalau di sini noun berarti tempat yang sebelumnya nggak mungkin because, karena kalau because dia adalah kalimat biasanya.
Kalau ada of-nya berarti dia menandakan si because of itu benar, karena because of itu temennya adalah noun. Gitu teman-teman. Berarti yang benar di sini adalah because of the dramatic change. Berarti jawabannya adalah B. Nggak usah bingung-bingung. Nah, nggak usah bingung-bingung. Tapi kalau kalian maksa untuk menganalisa, nggak apa-apa untuk nambah-nambah ilmu. Kak, ini ada conjunction, tapi ini conjunction kesetaraan. In technology and global communication. Jadi conjunctionnya kita hapus. Kak, di sini ada to be, are no longer relevant in today's. Nah, ini apostrophe S, teman-teman. Berarti today's dan konteks tidak apa-apa ini. Gitu ya. Betul? Nah, mantap. Jadi the dramatic change-nya ini adalah verb-nya, berarti the dramatic adalah noun-nya. Berarti benar. Berarti yang kita perlukan adalah because of. Kenapa? Karena di sini kita sudah nemu introduce, itu artinya adalah verb. Kita hanya nemu satu verb, tapi karena ada change berarti kita nemu dua verb. Syarat dua verb harus ada satu conjunction. Satu conjunction yang tepat setelah sebelum noun adalah because of. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 11. Untuk menjawab soal nomor 11, di sini ada namanya by the time. Artinya ada kata tunjuk. Kata tunjuk apa itu? Namanya kata tunjuk waktu. Atau kita sebut dengan time. Nah, kalau ada kata tunjuk waktu, bersyukurlah kalian mendapat soal seperti ini. The emergency crew arrived. Artinya di sini bentuk past, artinya berbentuk masa lampau. Sehingga karena di sini adalah koma, teman-teman, seperti yang kita pelajarin, komanya ada satu, berarti ini adalah sentence. Berarti di sini juga sentence. Nah, masalahnya di sini ada the fire, berarti kita harus membuat dia semacam apa? Semacam kata kerjanya di sini yang kita perlukan, karena di sini mau dibikin sentence, di sini juga sentence. To spread ini adalah to infinitive. Berarti teman-teman, kalau soalnya adalah seperti ini dan kita butuh past, kalau began ini kan verb 2. Kalau langsung masuk ke sini began tambah to spread. Nah, begin, began, began. Ya. Ini tidak tepat, teman. Makanya kalau was beginning ini adalah apa? Hindari yang continuous atau hindari yang gerund gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kejadian itu walaupun masa lampau di saat itu, kan gitu kan. Kalau has begun ini kan has punyanya present. Began verb 3 berarti punyanya present perfect. Artinya kalau punyanya present perfect di sini kan present. Sedangkan di sini kan past, berarti gak cocok, berarti salah. Berarti yang benar adalah past, tapi punyanya perfect. Jadi yang benar adalah punyanya past perfect. Nah, jadi pastnya itu pas dengan ini arrived, perfectnya karena dia mau bicara tentang sesuatu yang sudah lampau. Jadi yang benar adalah had begun, berarti jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Gitu ya. Itu yang paling tepat adalah B. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 12? Kak, aku menemukan yang namanya apositif. Betul. Ini apositif. Berarti kalau apositif pasti keterangan. Betul. Berarti aslinya nggak bisa kita anggap? Boleh. Berarti di sini kalau apositif kan subjek, koma, berarti apositif, baru verb, baru objek. Maka berarti di sini adalah verbnya. Expected, Kak, verb 3. Oh iya, verb 3 past participle kita tak anggap dia verb kalau gak ada teman to be. Nah, berarti kan kita butuh to be nih. Antara are, is, have, were. Subjeknya kan CEO. CEO itu kan satu. Ngapain pakai are? Ngapain pakai have? Ngapain pakai were? Berarti yang benar adalah B. Berarti the CEO langsung is expected to attend, gitu teman-teman. Berarti kalau temennya to infinitive, biasanya sebelum to infinitive adalah verb 3. Nah, gitu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 13?
Nah, kita sudah ada contoh non-defining clause lagi. Non-defining clause. Dari apa ini? Pakai whose. Kepemilikan. Gak apa-apa, berarti tandanya adalah koma. Apalagi terdiri dari 2 koma, berarti ini adalah keterangan. Udah, pukul rata aja gitu. Berarti the music adalah subjeknya, claims adalah verbnya. Oke. Masalahnya nih, kita ketemu conjunction lagi that. Berarti kita butuh yang namanya depends, berarti verb. Oke, kita hitunglah teman-teman. Ini anggaplah ku hapus karena sama aja ini. Nah, oke, biar gak bingung aja. Terus the music ini claims, berarti verbnya ada 1. That conjunctionnya ada 1. Depend verbnya ada 1 lagi, berarti 2 verb 1 conjunction. Nah, ada whether ini berarti apakah dia verb, berarti kalau kita apakah dia conjunction, berarti kalau ada 2 conjunction berarti kita butuh 3 verb. Berarti di sini kita butuh yang namanya verb, teman-teman. Kalau kita butuh verb, apakah dia akan continuous? Hindari yang continuous. Apakah dia he? Kalau pakai feel berarti dia menyalahi aturan, harusnya adalah bukan feel. Kenapa? Karena dia perempuan dianggap singular, sehingga berarti verbnya harus tambah s atau es, berarti salah. Kalau feel ini verb 2 menandakan past tense, sedangkan di sini tidak ada yang berbicara past tense, verbnya pakai present semua, berarti salah juga. Berarti yang benar adalah D, yang benar adalah feels. He feels emotionally connect to the term, gitu. Paham nomor 13? Lanjut kita ke nomor 14. Kak, kita menemukan 1 koma. Tapi pas 1 koma kita periksa, dia hanya keterangan, teman-teman. In addition to increasing staff salaries and renovating the main office. Berarti kan keterangan, tidak ada verb di sini. Berarti tidak apa-apa. Berarti dia yang tipe soal kayak gini, koma, baru subjek, verb, objek. Bukan tipe soal yang subjek, verb, koma, subjek, verb. Berarti kan ini terdiri dari 2 verb. Berarti pasti ada salah satu di sini adalah conjunction. Oke, tapi karena di sini tipe soal keterangan, koma, subjek, verb tidak apa-apa. Artinya kalau keterangan kita hapus saja nih. Berarti biar gak bikin pusing. Nah, berarti the company is, berarti kita ketemu verbnya nih, is also considering. Berarti ini satu kesatuan. Dia berarti bicara tentang present continuous. Berarti setelah considering, ya kan? Tidak menemukan verb atau tidak menemukan conjunction di sini. Betul? Berarti kalau setelah considering, temennya biasanya adalah gerund. Kalau kita pakai opens, berarti dia nambah verb, berarti kekurangan conjunction. Sedangkan tidak ada conjunction, kecuali di sini udah dianggap tidak conjunction karena dia menghubungkan increasing dan renovating. Berarti kalau open ini adalah verb, kita tidak menganggap dia verb. Berarti kalau to infinitive juga tidak betul, temennya considering adalah gerund. Berarti yang benar adalah opening. Berarti considering opening a second branch. Berarti yang tepat adalah B, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 15. Tak terasa kita sudah sampai nomor 15. Kak, ada 2 koma. Oke, koma berarti dia positif. Hapus saja. Clearly aware of the audience system modes, berarti hanya keterangan saja. Kak, berarti kalau dia keterangan, berarti kita, oh ini ada N, fokus, dan his strategi, berarti satu kesatuan. N tidak ada masalah. On economic issue ini adalah keterangan. Akankah di sini ada verbnya? Ingat teman-teman, di sini kita menemukan conjunction that, berarti that the senator. Oke ya. It was during, berarti ini adalah verbnya, ketemu 1. Conjunctionnya ketemu 1. Berarti yang kita butuhkan adalah a verb. Karena kita kekurangan verb, ada verb 1, ada conjunction 1. Ingat, kalau satu conjunction yang mau kita bikin 2 kalimat, berarti dia harus ada 2 verb. Ingat, 2 verb, 1 conjunction. Berarti that the senator, berarti yang mantes mana verbnya? Apakah dia senator kan tunggal?
berarti kita nggak mungkin pakai ceng. Betul? Oke. Akankah kita pakai had ceng yang artinya di sini punyanya past perfect? Nah, kan gitu kan? Kalau kita pakai past perfect kejauhan karena di sini dia pakai past biasa dengan temennya continuous. Berarti akankah dia pakai was change? Karena berbicara gini, it was during the final moment of the debate, berarti sudah lampau. Artinya kita sudah berbicara, berarti temennya adalah past. Berarti kalau past tense temennya adalah change. Yang benar adalah it was during the final moment of the debate that the senator changed his strategy. Gitu. Jadi caranya adalah ini yang 2 koma itu yang kita anggap positif, hilangkan saja teman-teman. Jadi that the senator changed his strategy and focus on economic issue. Gampang sebenarnya aslinya. Oke, bagaimana dengan soal nomor 16? Perhatikan ada koma. Ini nih koma. Setelah koma dia ada modal. Berarti setelah modal pasti ada base verb. Setelah ada base verb berarti kita anggap dia ada verbnya. Berarti kalau kita nganggap ada verb berarti ini adalah sentence. Gitu kan logikanya. Kalau dia sentence berarti temennya di sebelahnya ada sentence. Berarti kalau terdiri dari 2 sentence pasti terdiri dari 1 conjunction. Makanya rumusnya saya tulis 2V 1 conjunction. If the defendants berarti kita butuh verb saja di sini. Selanjutnya di sini kan pakai could itu adalah bentuk past dari can. Artinya ini berbicara tentang masa lampau. Kalau berbicara masa lampau tidak mungkin jawabannya adalah finds yang terdiri dari present. Masa jika present? Nah, kan nggak mungkin. Karena faktanya jika present akan present kan nggak mungkin, berarti salah. Terus it's found jika masa lalu akan masa lalu, kan semacam itu. Ini namanya adalah pasif kondisional. Nah, mungkin kalian akan pernah belajar tentang kondisional tipe 1, kondisional tipe 2, kondisional tipe 3. Kalau ini namanya pasif kondisional. Jadi could face ini kan bentuk past, tapi biasanya depannya adalah present. Tapi walaupun dia bentuknya present, tapi bentuknya adalah pasif kondisional, berarti is found. If the defendant is found, gitu, berarti he could face of the 20 years in prison, gitu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 17? Wah, soal bonus nih. Ada apa? Inversion. Tadi kita bahas apa, nomor 10 apa nomor 9 yang berhubungan dengan seldom, berhubungan dengan rarely, berhubungan apa lagi? Banyak tadi ya. Apa aja? Rarely, seldom, rarely gitu. Dan lain-lain. Intinya dia bab tentang inversion. Nah, kalau kita berbicara dengan inversion berarti verbnya dulu baru subjeknya. Ingat. Berarti yang verb there was kan udah ada rarely, ngapain nambah there? Nah, berarti has been, mana subjeknya kok langsung has been? Berarti salah juga. Kok ada verb dulu was, subjeknya mana? Berarti sebenarnya yang benar adalah B. Kenapa have there been? Jadi kalau mau dianalisa seperti ini. Ini adalah a verbnya. There ini menunjuk kata tunjuk dari nounnya nanti, tapi dia pakai berarti seakan-akan dia jadi subjeknya, walaupun bukan posisi subjek, tapi kan dia mau rujuk ke subjek, makanya have there been, berarti yang benar adalah huruf B. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 18? Kalau kita perhatikan, kalau kita mau menghitung verbnya, di sini ada word surprise, berarti to be tambah verb 3 kita anggap verb. Was kita juga anggap verb. But also ini kan not only but also, nih temennya not only but also. By how berarti verbnya conjunctionnya ada dua conjunction. Kenapa? But also dan not only itu satu kesatuan. Nih aku tulis not only dan but also itu satu kesatuan, artinya dia adalah conjunction. Dan di sini ada conjunction lagi how. Berarti kita punya 2 conjunction. Berarti kalau kita punya 2 conjunction kita butuh 3 verb. Verbnya mana? To be tambah verb 3 sudah ada 1 verb.
saya kasih tanda warna merah. Terus was kita sudah punya 2 verb. Berarti by how a patient, how few patient. Ingat teman-teman, nanti kalau ketemu few wajib dengan plural noun atau sesuatu yang bisa dihitung. Namanya countable noun. Ini tambahan ilmu aja, walaupun dia keluarnya di structure. Jadi strateginya nanti kalau kalian baca structure, ada sesuatu yang kalian ingat-ingat, nanti pas error kalian catat kalau few itu temennya adalah plural noun. Few patients berarti kita butuh apa di sini? Hindari, ini gerund berarti bukan verb, karena gerund doang tanpa adanya to be bukan verb. Have experienced, masalahnya ngapain kita mau ke present perfect sedangkan di sini punyanya adalah past, berarti salah, karena temennya present gak mungkin past gitu kan. Nah gitu. Nah ini word punya past tense, sedangkan have ini punya present, walaupun ini adalah namanya present perfect. Nah, ya kan, present perfect. Nah experience punyanya present, berarti juga tidak dibenarkan. Berarti yang benar kita bentuk yang namanya past juga, berarti jawabannya adalah experience. Berarti jawaban nomor 18 adalah A, teman-teman. Apa? Nomor 18 adalah A. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 19? Baru kita belajar tentang apa? Non-defining verb, non-defining clause. Non-defining clause. Ada apa aja Kak? Banyak. Ada who, where. Saya ulang lagi sih. When, whose, kepemilikan. Terus apa lagi nih? Who, where, when. Ini who, whose. Oke. Which untuk benda. Kalau who untuk orang, where untuk tempat, when untuk waktu, whose untuk kepemilikan. Nah, masalahnya teman-teman, masalahnya nih. Pertama, analisa kita menghitung koma. Oh, I see. Berarti kalau kita menghitung koma, di sini secara logik kita pasti menemukan adalah sentence, koma, sentence. Dan di sini adalah conjunction-nya. Dan di sini koma, sebelum koma tapi conjunction, ingat berarti pakai non-defining clause, jangan pakai that, berarti that pasti salah. Nah, manakah verbnya? Ini the documentary, ini adalah verb, berarti kita sudah menemukan satu verb. Many of, berarti kita menemukan are, berarti kita juga menemukan verb. Artinya kita sudah menemukan 2 verb tapi kekurangan satu conjunction. Conjunction apa yang cocok teman-teman? Di sini kan berbicara tentang language, the documentary. Tapi objeknya adalah ini, the importance of preserving indigenous language. Artinya ini adalah nounnya. Karena di sini mau menerangkan noun yang di sini namanya adalah non-defining clause. Mini apa teman-teman? Gak mungkin orang. Berarti gak mungkin kepemilikan atau objek whom. Tapi kita mau biar dia menjadi untuk benda, yang paling tepat adalah which. Berarti jawaban nomor 19 adalah B. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 20. Oke, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa apa? Jangan lupa komentar di kolom komentar, yaitu lulus TBI BUMN 2025. Supaya apa? Supaya menjadi doa buat kalian juga, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar YouTube ini, dan jangan lupa masuk grupnya, dan jangan lupa juga subscribe, dan jangan lupa juga sebelum belajar jangan lupa berdoa. Oke. Selanjutnya nomor 20 teman-teman. Oke. Jikalau kita perhatikan, ini tipe orang apa? Tipe defining clause. Kalau tadi non-defining clause, sekarang defining clause. Karena apa? Conjunction-nya pakai that. Berarti conjunction sudah ketemu satu. Verb-nya sudah dihitung belum? Ada. Has managed. Ini adalah verb. Mana lagi? Ada verb lagi nggak? Oh, berarti nanti di sini pasti verb.
Kalau di sini pasti verb, berarti logikanya kan ada conjunction N, Kak. Enggak, N ini adalah kesetaraan dari political dan international sections. Berarti dia semacam seperti itu. Masalahnya, kalau non-defining clause, dia berbicara tentang that the country. Berarti sebenarnya subjeknya adalah the country, teman-teman. Jangan terkecoh. Bukan international sections, tapi subjeknya adalah the country. Kalau the country, gak mungkin dong kita pakai have, gak mungkin dong kita pakai are. Ngapain kita pakai base verb? Nah, karena di sini bukan rumus dari base verb. Berarti yang benar adalah that the country is. Berarti jawabannya adalah that the country is. Untuk soal nomor 20. Paham ya? Mantap. Gitu. Itu teman-teman, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.